Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, tabi pun. Ya, Bu. Pada kesempatan hari ini, saya mengundang dokter Puskesmas, Dokter Indra Jaya. Beliau adalah dokter Puskesmas Bumi Baru. Selamat pagi, Dok. Pagi Mas Apa Bayu. kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya mengundang dokter, kita akan bicara masalah tentang orang dengan gangguan jiwa, Dok. Oke. Hingga hari ini, boleh dibilang lah, masih banyak masyarakat di sekitar kita yang memang tidak aware, tidak peduli dengan orang dengan gangguan jiwa. Padahal kita bisa melihat, bisa kita rasakan orang dengan gangguan jiwa ini butuh pendampingan dari keluarga dan juga stigma dari masyarakat di sekitar kita pun terhadap orang dengan gangguan jiwa ini masih belum Dok, masih Maksimal. belum maksimal. Betul. Sehingga orang dengan gangguan jiwa ini dianggap kadang meresahkan Iya. di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, saya pengen tahu apa sih, Dok, sebenarnya gangguan jiwa itu gitu. Jadi dalam masyarakat kita memang sekarang perlu pemahaman yang lebih untuk orang dengan gangguan jiwa ini. Oke. Secara definisi, gangguan jiwa itu atau yang kita sebut sebagai ODGJ itu merupakan orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan disertai dengan perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Jadi bisa dikatakan ODGJ itu adalah sekumpulan gejala yang dialami oleh orang sehingga dia bisa menyebabkan gangguan perilaku yang bermakna. Misal, ada beberapa penyakit ODGJ yang lebih cenderung menarik diri terhadap sosial. Jadi mereka tidak mau bergaul, tidak mau sosialisasi dengan masyarakat, dan bahkan gejala tersebut diperparah dengan gejala lain, misal seperti depresi. Nah, itu yang menyebabkan gangguan jiwa ini sulit untuk diterima oleh masyarakat, karena dia menarik diri dari masyarakat. Kemudian, Dok, banyak dari masyarakat kita yang belum paham betul gitu. Ada beberapa saja ODGJ di masyarakat kita gitu. Oke, jadi ODGJ ini kan kumpulan gejala. Gejala-gejala yang muncul pada orang dengan gangguan jiwa itu antara lain gangguan kecemasan, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan post traumatic stress disorder, kemudian gangguan kepribadian, ada gangguan bipolar, depresi dan skizofrenia. Yang paling banyak itu depresi. Menurut WHO itu terdapat lebih dari 200 juta orang yang mengalami depresi. Kemudian apakah ketika depresi itu sudah masuk ODGJ atau belum? Atau setiap ODGJ sudah pasti depresi dia, Dok? Oke, jadi ODGJ itu sendiri karena merupakan kumpulan gejala, artinya dia pasti ada, selain depresi pasti ada ditemukan dengan gangguan yang lainnya. Artinya depresi itu adalah bagian dari ODGJ. Orang ODGJ belum tentu dia depresi, bisa juga dia hanya kecemasan ataupun obsesif kompulsif atau skizofrenia. Tapi depresi itu salah satu bagian dari ODGJ itu sendiri. Jadi ketika kita sudah melihat atau merasakan bahwa orang di sekitar kita itu merasa depresi, artinya kita harus sudah waspada bahwa mereka memang sudah mengarah kepada gangguan jiwa. Betul. Jadi semakin cepat kita penata laksanaan dari depresi itu sendiri, semakin cepat kita pencegahan terhadap kasus ODGJ lebih lanjut. Oke, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ODGJ, itu banyak sekali faktor yang menyebabkan
timbulnya masalah kejiwaan itu sendiri. Antara lain ada faktor somatogenik, itu terkait pada neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia yang ada di tubuh kita. Kemudian faktor psikogenik itu mempengaruhi psikologis, adanya konflik terhadap orang tua, konflik terhadap saudara, pokoknya konflik terhadap sesama manusia, interaksinya. Kemudian faktor sosial budaya ini terkait dengan pola asuh masyarakat di sebuah wilayah. Jadi kestabilan keluarga itu sendiri, kemudian tingkat ekonomi itu mempengaruhi juga terhadap gangguan jiwa. Selain 3 faktor itu, ada juga yang namanya faktor predisposisi atau faktor resiko terjadinya ODGJ. Predisposisi ini salah satunya yaitu faktor biologis. Nah, di sini ternyata ada yang namanya kaitan terhadap herediter atau faktor genetik. Artinya, keluarga yang punya pasien ODGJ dalam satu keluarga itu cenderung akan keturunannya akan mengalami lebih berisiko tinggi untuk mengalami ODGJ itu sendiri. Kemudian faktor psikologis terkait kecerdasan, keterampilan verbal, moral. Kemudian ada lagi yang namanya sosiokultur. Itu terkait gender, usia. Ternyata itu ada salah satu yang menjadi faktor risiko. Kemudian selain predisposisi ada juga namanya faktor presipitasi. Artinya itu stimulus yang memberikan dorongan terhadap seseorang untuk mengalami gangguan jiwa. Salah satu contohnya kejadian yang menekan atau stressful. Misal kejadian yang kekerasan seksual, bullying, itu salah satu menjadi faktor stimulus terjadinya seseorang untuk mengalami depresi. Ketika depresi ini berlangsung lama, tidak ditanggulangi dengan baik, maka dia akan berkembang menjadi gangguan jiwa. Kemudian faktor presipitasi atau stimulus yang berikutnya yaitu ketegangan hidup. Misal dengan faktor ekonomi yang rendah, kemudian beban kerja yang berat, itu juga akan menjadi faktor yang menstimulasi seseorang untuk mengalami gangguan jiwa. Mungkin itu ya. Beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan terhadap orang yang memang sudah positif ODGJ. Yang pertama, itu kita menggunakan pendekatan dengan obat-obatan. Artinya pasien-pasien ODGJ yang mengalami depresi itu kita kasih obat-obatan antidepresan. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan secara psikologis. Itu kita namakan psikoterapi. Melalui psikoterapi ini kita harapkan ODGJ itu bisa menghadapi masalah yang ada di kehidupan dia dengan cara yang lebih positif gitu. Tapi itu harus pendampingan terus-menerus. Artinya memang peran keluarga diharapkan sangat besar dok ya untuk kita mengawal atau bahasanya mendampingi lah. Betul. Orang dengan gangguan jiwa ya. Nah, jadi perlu ditahu ya, jadi keluarga itu mempunyai 3 peran dalam penatalaksanakan ODGJ itu sendiri. Yang pertama, keluarga harus memberikan dukungan secara instrumental. Artinya, keluarga adalah support system bagi ODGJ dalam pemenuhan kebutuhannya. Bentuk dukungan dapat diberikan melalui fasilitas kesehatan. Jadi dia nganter ke fasilitas kesehatan, terus memperhatikan kepatuhan pasien ODGJ itu sendiri untuk meminum obat. Itu secara dukungan secara instrumental. Kemudian memberikan dukungan informasial terhadap ODGJ. Jadi kita sebagai keluarga harus memberikan informasi mengenai ODGJ itu sendiri, penyakitnya, penata laksanaannya terhadap pasien ODGJ, sehingga pasiennya juga bisa mempunyai wawasan terhadap penyakit yang dialami itu. Jadi secara tidak langsung pasien yang sudah mendapatkan informasi yang bagus
dia akan dengan senang hati meminum obat yang diberikan. Dengan senang hati dia melakukan psikoterapi. Dengan senang hati dia datang ke fasilitas kesehatan karena dia juga sudah tahu dan sudah diedukasi mengenai ODGJ itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dukungan secara emosional terhadap ODGJ. Jadi keluarga yang punya pasien ODGJ itu bisa memberikan semangat, empati, rasa percaya, menyediakan tempat istirahat sehingga ODGJ bisa merasa nyaman, merasa dihargai dan merasa dicintai. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dari ODGJ itu sendiri. Kemudian dok, di masyarakat kita, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, stigma orang dengan gangguan jiwa itu ya luar biasa gitu. Jadi saran dokter sebagai tenaga kesehatan, bagaimana sih dok agar masyarakat ini ikut andil dalam proses penyembuhan, proses pendampingan pasien ODGJ ini sehingga dapat terkontrol. Karena begini juga dok, ketika dalam satu keluarga itu ada yang menjadi pasien ODGJ, saya yakin satu keluarga itu sakit semua. Artinya mereka tetap harus memberikan kebutuhan dasar pasien ODGJ ini secara maksimal juga. Dan kemudian seperti menjadi tanggung jawabnya lebih berat. Nah, jadi gimana caranya kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini bukan hanya tanggung jawab keluarga, bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, puskesmas, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam ikut menyembuhkan, katakanlah, pasien dengan ODGJ ini, dok. Ya. Silakan. Jadi dalam kata lain peran masyarakat ya. Peran masyarakat. Oke. Jadi masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dari ODGJ itu sendiri. Benar bahwa setiap pasien ODGJ itu keluarganya juga pasti mengalami trauma. Artinya selama ini stigma yang ada di masyarakat, orang dengan gangguan jiwa itu sangat buruk, ya. Nah, itulah yang harus kita rubah. ODGJ itu bukan aib dan itu penyakit bisa disembuhkan. Selama ini stigma di masyarakat bahwa ODGJ itu semacam hal yang sangat-sangat memalukan. Betul. Jadi itu yang membuat mereka, masyarakat, mengucilkan bukan hanya pasiennya, bahkan keluarganya itu sendiri. Mungkin stigma itu muncul karena mereka khawatir bahwa pasien ODGJ itu akan menular atau mungkin bisa jadi membahayakan keluarga mereka sehingga mereka mengucilkan. Tapi bukan berarti hal yang dilakukan masyarakat saat ini itu dibenarkan. Misal banyak sekali ya ditemukan kasus-kasus pemasungan. Itu alasannya kenapa? Mereka melakukan pemasungan itu supaya pasien itu tidak berkeliaran, tidak mengganggu masyarakat yang lain. Padahal sebenarnya pemasungan itu sendiri akan memperburuk keadaan dari pasien ODGJ itu sendiri. Jadi harapannya masyarakat sekarang harus tahu dan harus paham informasi mengenai ODGJ. Kemudian diharapkan masyarakat itu bisa menjadi support system bagi pasien ODGJ itu sendiri dan keluarganya dengan cara memberikan kepercayaan, menghargai dan berempati untuk membantu kesembuhan ODGJ itu sendiri. Mungkin itu. Harapan kita sebagai petugas puskesmas untuk keluarga pasien dengan gangguan jiwa seperti apa, dok? Silahkan. Oke. Harapannya pasien-pasien ODGJ yang ada di wilayah, khususnya wilayah kerja Bumi Baru, itu tidak lagi yang ada namanya pemasungan. Sudah sangat-sangat tidak diterima secara kemanusiaan sebenarnya. Jadi harus ditekankan
bahwa ODGJ itu bukanlah aib yang harus ditutupi. Justru ketika ada pasien ODGJ, itu harus segera kita sembuhkan dengan cara pertama ya paling tidak kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus sama-sama saling membantu memberi masukan terhadap keluarganya untuk segera memberikan perlakuan khusus terhadap pasien tersebut, bukan malah diabaikan. Selama ini kan kita tahu bahwa pasien yang kena ODGJ, jangankan di masyarakat, keluarganya sendiri pun itu menjauhi dan mengucilkan. Malah ada yang dikurung, dipasung, itu kan tidak manusiawi sebenarnya. Jadi harapannya ke depan bahwa keluarga harus menjadi support system dan masyarakat juga harus mendukung pasien ODGJ itu sendiri, sehingga akan sangat membantu dalam kesembuhan pasien ODGJ. Itu mungkin ke depannya ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ODGJ ini atau orang dengan gangguan jiwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab keluarga, dan dibutuhkan pula peran serta masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Dr. Indra atas waktunya. Kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sangat penting sekali peran keluarga dan masyarakat dalam perawatan atau penata laksanaan pasien orang dengan gangguan jiwa. Teman-teman semua, bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang dengan gangguan jiwa bukan hanya menjadi tugas dan wewenang kami sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Izinkan saya untuk mengutip sebuah motivasi. Ingat saja, kamu tidak sendirian. Pada kenyataannya, kamu berada di tempat yang sangat biasa dengan jutaan orang lain. Kita hanya perlu saling membantu dan terus berjuang untuk mencapai tujuan kita. Mike Moreno. Dokter, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Mari kita semangat untuk menyehatkan bangsa.